Shalom Tiberias. Halo. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kita boleh berharap dan taat sama Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu taat bagi Bapak Ibu dan saya. Memberikan tubuh, berikan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Agar hari ini Bapak Ibu yang terus berharap sama kasihnya Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Apapun masalah Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan sama-sama kita yang mau bersyukur pagi hari ini buat kasihnya Tuhan. Kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Sebagaimana kami ada untuk kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Biar setiap kami yang pagi hari ini kami datang beribadah, bahkan setiap kami yang pagi hari ini kami melayani Tuhan, kami mau bawa setiap hidup kami, persembahan tubuh kami bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ajar setiap kami untuk kami boleh terus berharap, terus taat, mengucap syukur sama kasihnya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan ada di dalam setiap kami. Roh Kudus menuntun setiap kami melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan, melewati setiap masalah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di minggu terakhir di bulan September ini. Kami telah lihat bukti tangan Tuhan sempurna sepanjang bulan ini menyertai setiap kehidupan kami. Kini kami mau bawa pengagungan kami, pujian kami bagi Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Tuhan sayangi. Tuhan berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darnia Tiberias bersama keluarganya melayani, penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami doa setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini beribadah, apapun kesulitan setiap umat-Mu, kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan turun tangan, menolong, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Berkati ibadah kami, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang mengampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami mengucap syukur. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Sekali lagi sama-sama dengan hati mengucap syukur. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan Bapak Ibu dengan iman. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
perlu Kau Tuhan. Yang bersyukur buat kasih-Nya Tuhan, kita kasih tepuk tangan dengan hati menyembah. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru, kemanakah kami berseru saat badai datang, saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tangan sembah Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan, keajaiban perbuatan tangan-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari jadikan lagu ini doa pengagungan Bapak Ibu dan saya. Kembali sama-sama Tiberias nyatakan. Kemanakah kami mencari, ini pengagungan kami Tuhan Yesus, kasih sejati. Kemanakah kami, kemanakah kami berseru saat badai datang, saat badai datang menderu. Ini yang kami yakini Tuhan Yesus, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari lebih sungguh lagi sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Pagi hari ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini pengakuan iman setiap kami Tuhan, bahwa kami butuh Tuhan, kami perlu kasih Tuhan, kami butuh keajaiban-Mu menjamah setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Tiberias nyatakan pengagungan-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat. Mari dengan hati menyembah nyatakan. Kami perlukan Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu dan saya lebih lagi. Kami perlukan keajaiban.
Hari apapun pengagungan Bapak Ibu dan saya, apapun pujian Bapak Ibu, bawa dengan segenap hati bagi kasih Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita beri tepuk tangan pengagungan, kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Yesus yang Haleluya, kami percaya, muliakan selamanya Tuhan. Yesus kami bersyukur, haleluya Tuhan. Bagi jangan ada yang berjalan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sejenak doa sama Tuhan. Bawa pengagungan Bapak Ibu, bawa hati Bapak Ibu dan saya mengucap syukur. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan setia bagi setiap kami. Sebab Tuhan menopang setiap kehidupan orang percaya. Angkat tangan Bapak Ibu pagi hari ini. Tinggikan Tuhan Yesus.
Muliakan Tuhan Yesus yang layak terima pengagungan Bapak, Ibu, dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama angkat tangan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, selama-lamanya. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang percaya Tuhan setia, boleh sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus percaya sama kasih-Nya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan setia menopang kehidupan orang benar. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang berkorban bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur, Tiberia, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersyukur punya Bapa yang setia, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama pagi hari ini. Boleh kasih salam kanan di depan belakang rumah Tuhan. Kasih senyum untuk kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan pasti memberkati setia. Haleluya. Kita bersorak-sorai di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari worship
tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Kita bernyanyi di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Katakan, ku tak pandang dari Indonesia mana, asal kamu berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari bersorak-sorak, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama kembali umat Tuhan kita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh tunjuk kanan kirimu umat Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tanganmu bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta sekali lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang diberkati Tuhan sepanjang bulan ini boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di minggu yang terakhir di bulan ini, di pagi hari ini ada sukacita Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Kita tutup bulan ini dengan sorak-sorai kemenangan yang terbaik, mujizat yang besar Tuhan curahkan bagi setiap kita yang percaya. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman Yesus. Haleluya. Bersama-sama di dalam Yesus. Oh haleluya. Sambil tengok kanan kirimu, tuju kanan kirimu madu. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Kita bersuka cita berkumpul di dalam rumahnya Tuhan Yesus. Mari lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama umat Tuhan, gerakan badanmu di pagi hari kita menarik buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita bernyanyi sama-sama. Tinggikan, kita puji nama Tuhan Yesus sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita sama-sama pagi hari. Jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang beribadah di dalam sini, angkat suara kita sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam, kita bersukacita di rumah Tuhan pagi hari. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, katakan pada kanan kirimu, Mas, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi di Miriam. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yang bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Semua pada sukacita Tuhan dinyatakan pagi hari ini bagi setiap kita yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Masih bersukacita memuji nama Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersukacita lebih lagi boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Kita memenuhi tahtanya dengan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Dan kebaikan dengan hati bersyukur, beri halaman dengan pujian bagi Allah kita. Satu pujian lagi kita puji nama Tuhan. Kita tinggikan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sama-sama. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berindu padanya. Kamu sorak-sorak, kamu sorak-sorak, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia bagi setiap kita. Kembali angkat suara kita sama-sama umat Tuhan. Kita katakan, datanglah ke bait kudus-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur katakan, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah Tuhan Yesus kita sangat baik, amin.
kepada Tuhan, sebab bahwasannya kasih setia Tuhan nyata buat setiap kita. Bersyukurlah, bahwasannya kasih. Boleh lebih keras pagi hari ini umat Tuhan, sama-sama bersyukurlah. Angkat jempol kita yuk buat Tuhan Yesus, tinggi-tinggi angkat jempol kita buat Tuhan Yesus. Dia baik, teramat baik, selalu baik bagi setiap kita. Yang mau bersyukur kita kasih tepuk tangan. Bersyukurlah, sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Kami bersyukur Bapa, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik, Tuhan Yesus kita yang setia. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita mau sikapkan hati kita lebih lagi, datang bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya sama-sama umat Tuhan, kita mau diberkati terlebih dahulu lewat highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan, masalah atau tantangan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk hidup mencerminkan kasih Allah. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Raih kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, tapi memberikan kita kuasa untuk dapat melakukan firman Allah. Sehingga kita tetap tangguh menghadapi segala tantangan. Miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan agar tetap berharap. Pengharapan adalah sauh yang kuat dalam hidup. Maka taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan jalan keluar. Memiliki ketabahan yang besar karena percaya. Hanya firman Tuhan yang membuat kita dapat tabah. Sebab kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus menyertai. Dan masa depan itu memang ada dan masa depan kita cerah. Dengan berjalan dalam iman bersama Tuhan Yesus, kita dapat menemukan kepastian di tengah dunia yang penuh tidak kepastian. Halo Bapak Ibu jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 28 September 2025 dengan judul Mengendalikan Hati untuk Kedamaian. Sama-sama kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Romo yang kedua, untuk mengendalikan hati untuk kedamaian. Yang pertama, mengendalikan hati terhadap amarah. Amsal 17 ayat 14. Marah merupakan tindakan yang sering terjadi di luar kendali kita. Setiap orang pasti pernah marah. Misalnya marah kepada pasangan, anak, relasi, atau bahkan marah kepada Tuhan. Pesan saya, jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jika kita orang yang mudah marah, hal yang dapat kita perbuat adalah segera pergi sebelum kemarahan meledak untuk menenangkan diri sejenak. Ini untuk menahan diri kita, kemudian berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, kendalikan hati terhadap dendam. Yeskiel 35 ayat 4 dan 5. Dendam merupakan belenggu kemarahan membara yang akan terus mengikat hidup dan terus mengintimidasi kita agar melakukan pembalasan. Kondisi ini membuat kita memiliki ketenangan dan kedamaian. Sebagai orang percaya, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tidak bisa ditawar lagi. Ingat, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan setiap kita. Yang ketiga, kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Penghinaan adalah suatu hal yang kejam. Pada waktu kita menghina orang, itu sebuah perbuatan negatif. Tuhan Yesus bangga dengan manusia ciptaannya. Ketika kita menghina manusia ciptaan Yesus, itu artinya kita menghina Tuhan Yesus sendiri yang sudah menciptakan manusia. Yang keempat, kendalikan hati dari tinggi hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati atau kesombongan adalah dosa yang membuat Lucifer jatuh dari kemuliaan Allah. Lucifer awalnya adalah malaikat terang, lalu menjadi iblis karena kesombongannya. Kesombongan bukan hanya membuat seseorang jatuh, tapi juga akan menjauhkannya dari Tuhan. Jadi jangan pernah tinggi hati, karena ketika tinggi hati akan meracuni hati kita. Keberhasilan, pencapaian, dan pujian dari manusia tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan dan hanya Tuhanlah yang layak dimuliakan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita yang menerima, mendengarkan dan membacanya di pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini umat Tuhan, untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kembali satukan hati kita, kembali tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Sebab kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya semua karena cintanya Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan begitu sempurna besar bagi hidup kami. Terlebih pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang menyembah, kami boleh datang memuji nama Tuhan Yesus di tempat ini, ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming, dimanapun kami berada. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, kuasa, mujizat, urapan, bahkan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak. Kami sungguh merasakan urapan Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata atas setiap kami pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, kuatkan kami,
untuk setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi, berkati hamba-Mu Bapak Jeffrey Adolfani, biarlah kiranya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini Tuhan, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus pagi hari ini untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia dalam hidupmu. Dia Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kita. Makasih Bapak. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang cinta Tuhan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, satu nama, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim hidup kami Tuhan. Musim kehidupan, untuk kami kuat sekalipun dalam kelemahan. Ku kuat maupun lemah, namun Engkau Tuhan, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Lihat kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat tinggi tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sambil bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Naik kalimat pengharapanmu sama Tuhan. Lihat kebaikan, lihat kasih-Nya Tuhan.
cinta Kau selamanya. Yang cinta Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama. Jalani Yesus selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu yang besar ya Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami boleh berada sebagaimana kami ada. Dan kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami imani sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Pagi ini kami datang beribadah padamu, kami datang bersyukur untuk minggu yang baru, hari yang baru, mana Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang bulan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk di akhir bulan ini, karena kebaikan Tuhan saja kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini Tuhan Yesus kami imani, kami yaitu melihat firman Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, dan kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan bagi setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan memberi kami damai sukacita, mengubahkan hidup kami, memberikan keselamatan, mujizat, tanda yang heran bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang-Mu, penyediaan-Mu bagi orang-orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur boleh masuk minggu yang baru? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang jumpa saudara Bapak Ibu di pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, dan Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Boleh sekali lagi kita boleh kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Sebelum kita buka Alkitab kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Happy Sunday, ya God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan kita akan lihat berkat firman Tuhan yang akan memberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan dari perjanjian baru, Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Karena 2 ayat saja, mari kita akan baca bersama-sama. Saya mengundang saudara Bapak Ibu, siapa yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Saudara yang baca Alkitabnya dari Alkitab elektronik atau HP-nya boleh dibuka. Yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya seperti biasa. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana sama-sama katakan aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca 2, 3, iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan bosan-bosan berbuat baik. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada waktu bagi kita, kita akan menuai. Sama-sama katakan, aku akan menuai.
Ya saudara, kita akan menuai apa yang kita tabur di dalam kehendak firman Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saudara dan saya hari ini kita lakukan karena kasih dan iman kita kepada Kristus. Amin. Hari ini saudara dan saya kita diingatkan sekali lagi. Kalau saudara ingat minggu lalu, saudara Bapak Ibu, kita sama-sama belajar tentang selalu siap sedia. Saudara ingat ya, siap sedia dalam keadaan apapun. Ya, artinya berjaga-jaga, waspada dalam situasi apapun. Kenapa? Karena waktu kita tidak pernah tahu kapan datang. Kapan yang namanya usia selesai, kapan yang namanya akhir dari dunia ini, kita tidak pernah tahu, saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya sekali lagi kita belajar tentang waktu. Hari ini kita diingatkan satu sikap kehidupan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, mari kita sungguh-sungguh yaitu melakukan kehendak firman Tuhan. Ya, kita diingatkan untuk tidak menunda-nunda melakukan kehendak firman Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, tidak menunda. Ya saudara, hari ini firman Tuhan sama-sama kita akan belajar. Saya beri tema do not wait to do good. Sekali lagi, don't wait to do good. Ya, jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda satu kebaikan. Ya, lalu apa? Sekarang, bukan nanti. Ya, tapi hari ini, saat ini. Ya saudara, saat ini juga, jangan nanti. Karena belum tentu nanti itu akan datang. Ya saudara, belum tentu nanti itu sikap hati kita masih dengan hati yang sama. Kadang-kadang saudara Bapak Ibu, karena situasi, karena keadaan, itu bisa merubah hati seseorang. Hari ini, ya saudara, mungkin hati seseorang dijamah. Ya, mungkin hati seseorang melihat kebaikan yang hari ini mungkin saudara dan saya rasakan. Tapi ketika kebaikan itu ditunda, ya belum tentu saudara sikap hati seseorang itu masih sama dengan ketika hatinya dijamah atau hatinya melihat kebaikan firman Tuhan. Maka saudara, kita kembali kepada ayat pembuka yang tadi barusan kita buka, kita baca. Ya, sedikit latar belakang, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi, ya, bahwa lakukanlah segala tantangan pergumulan, ya saudara, di dalam kasih dan iman yang nyata di dalam Yesus Kristus untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar. Ya, sama-sama katakan dengan saya, jangan tunda yang baik. Iya, Paulus mengatakan karena belum tentu nanti waktu akan datang dua kali. Iya saudara, segala perkara rohani belum tentu akan terjadi dua kali. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Pada konteks ayat Galatia ini saudara Bapak Ibu, untuk segera melakukan apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan, apa yang hari ini saudara dan saya kita terima. Jangan tunda-tunda, jangan katakan nanti. Ya saudara, jangan katakan ya nanti saya mengasihi, ya nanti saya mengampuni, ya nanti saya mau memberi yang baik, ya nanti saya akan menolong, contohnya. Ya, kenapa saudara Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, karena bisa saja sikap hati manusia saat ini dan besok, ya kalau kita katakan nanti besok saja, bisa saja besok berubah. Kenapa bisa berubah? Karena situasi, karena peristiwa, karena keadaan. Karena hari ini dan besok bisa saja keadaan berubah, bisa saja situasi berubah. Ya, itu sebabnya pagi ini saudara dan saya kita belajar firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, jangan bosan berbuat baik. Apa sih berbuat baik? Mengucap syukur itu berbuat baik. Satu kehendak firman Tuhan. Tidak khawatir itu melakukan yang benar. Ya, saudara, itu kehendak firman Tuhan. Mengasihi, mengampuni, menolong. Ya, saudara beribadah kepada Tuhan. Itu satu perbuatan baik. Itu kehendak firman Tuhan. Saudara baca firman, berdoa di rumah, saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, di ibadah saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka apa yang kau lakukan pasti akan berbuah. Katakan amin. Siapa yang percaya dalam ibadah ada janji Tuhan. Siapa yang percaya dalam ibadah ada kebaikan Tuhan. Saudara dan saya kita pulang melihat kebaikan Tuhan, melihat jawaban doa, lihat berkat Tuhan. Saudara dan saya melihat kesembuhan, kesehatan, diberkati berhasil. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita. Bukan hanya Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, ya saudara, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya jemaat Tiberias. Ya, selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, mari kita lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan saudara, bahwa apakah makna hidup ini dalam Yakobus pasal yang keempat
ayat yang ke-14. Saudara boleh catat, nanti saudara boleh baca di rumah. Ya saudara, hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan, ya lalu lenyap. Ya itulah umur manusia, itulah hidup manusia. Sangat-sangat singkat, sangat-sangat cepat berlalu. Ya, biarlah di waktu yang singkat ini, saudara dan saya, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan. Amin. Saudara dan saya percaya semua orang yang datang beribadah pada pagi hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan waktu dengan baik. Amin saudara. Karena suatu hari, mohon maaf saudara Bapak Ibu, mungkin ibadah tidak akan ada lagi. Ya saudara, mungkin Alkitab yang saudara dan saya pegang ini tidak akan ada lagi. Itu sebabnya jangan tunda baca Alkitab. Ya saudara, jangan tunda, nanti aja tahun depan ya nanti tahun depan kalau udah habis tahun baru. Biasanya kalau udah habis tahun baru ada semangat baru. Ya saudara, yang tadi saya katakan saudara, belum tentu nanti tahun baru, tahun depan hatinya masih sama. Ya, tahun depan mungkin ada kesibukan lagi yang lebih luar biasa. Mungkin ada lagi kegiatan yang mungkin kita tidak duga-duga. Ya, itu sebabnya jangan tunda yang namanya kesempatan. Amin. Jangan tunda kebaikan. Ya, saudara, jangan tahan apa yang hari ini diberikan kepada saudara dan saya. Kita belajar hari ini beberapa hal penting yang jangan sampai kita tunda dalam hidup. Yang pertama, saudara Bapak Ibu, silakan saudara yang mau mencatat. Jangan sampai menunda taat kepada firman Tuhan. Sama-sama kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 24 sampai 25, 2 ayat. Kisah Rasul 24 ayat 24 dan 25. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Haleluya. Next slide please. Ya saudara, ini adalah satu gambaran. Nah saudara ya, sekali-sekali saudara kita main gambar-gambaran gitu saudara. Ya sekali-sekali saudara bisa lihat ada gambaran ya saudara tentang ayat yang barusan kita baca saudara Bapak Ibu ya. Saudara boleh melihat satu situasi ya, kejadian saudara, di mana Paulus yang berada di sebelah kanan saudara itu dia berdiri ya di hadapan seorang kaisar Romawi yang sedang berada di Kaisarea. Jadi Paulus ditangkap ya saudara di Kaisarea. Kenapa ditangkap? Tentunya karena Paulus membawa Injil, mengabarkan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Katakan amin. Maka yang berkuasa di Kaisarea pada saat itu adalah yang bernama Felix, gubernur Romawi yang berada di Kaisarea. Istrinya Felix namanya Drusilla, seperti yang tadi kita baca saudara Bapak Ibu ya. Nah saudara, kenapa Paulus sampai dipanggil? Karena Felix dan istrinya ya sudah ingin mendengar ya tentang apa yang akan disampaikan Paulus, ingin mendengar tentang Injil tersebut. Dan ketika Paulus berkata-kata di depan Felix, Paulus menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kebenaran. Yesus adalah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Katakan amin. Yang membawa kepada Bapa di sorga untuk orang-orang percaya. Amin. Yang kedua, Paulus berbicara tentang penguasaan diri. Dan yang ketiga, Paulus berbicara tentang hari penghakiman Allah yang akan datang. Apa yang terjadi saudara Bapak Ibu? Hatinya Felix dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, tahu dari mana Pak Pendeta? Boleh kembali tadi ke ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan saudara, Felix menjadi takut dan berkata, cukup ya, udah kalau bahasa sehari-harinya ya, udah dulu ya, cukup dahulu, udah dulu deh ya, pergi deh sekarang deh ya. Nanti kalau ada waktu lagi, nanti kalau ada kesempatan baik, kamu saya panggil lagi ya. Saya akan panggil orang untuk nyuruh panggil kamu ya saudara. Karena Felix merasa takut. Kenapa dia bisa takut? Karena dia mendengar kebenaran, dia mendengar yaitu kasih Tuhan, dia mendengar tentang waktu yang singkat ya, di mana hari penghakiman Allah akan datang kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Ya saudara, siapapun ya saudara akan melihat yang namanya hari penghakiman Allah akan datang. Dan saudara, ketika dia mendengar kebenaran Injil yang disampaikan oleh Paulus, Felix menjadi takut. Tapi saudara, ketika dia mendengar, dia tidak langsung memutuskan atau membuat komitmen yang benar untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malah dia katakan nanti aja ya, sekarang udah cukup ya, nanti aja deh, nanti kalau ada kesempatan baik.
Sekali lagi saudara, seperti yang saya sampaikan, belum tentu kesempatan baik itu akan datang seperti hari ini. Belum tentu waktu akan sama dengan hari ini. Itu sebabnya jangan tunda yang baik. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi buat kebaikan Tuhan pada hari ini bagi saudara dan saya. Ada seorang hamba Tuhan dan juga penulis buku rohani saudara yang cukup banyak buku-buku rohaninya, bernama Charles Stanley. Dia berkata saudara, ya apa sih ketidaktaatan itu? Ketidaktaatan itu adalah delayed obedience is disobedience. Ya, bahwa menunda, ya saudara, menunda ketaatan untuk melakukan taat itu justru adalah ketaatan, ya ketidaktaatan sejati. Jadi ketidaktaatan sejati itu apa sih? Justru ketika kita menunda untuk taat, itu adalah ketidaktaatan sejati. Jadi jangan tunda untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan tunda untuk berdoa. Nanti ajalah, ya biasanya orang kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sedang ya bahagia, orang malah jarang berdoa. Iya saudara, justru orang sering berdoa ketika lagi banyak masalah pergumulan. Kalau sedang bahagia, sedang sukacita, biasanya justru orang jarang berdoa. Saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Carilah Tuhan seumur hidup saudara dan saya. Dekatlah kepadanya, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya kekuatan kota benteng orang percaya. Orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak kekurangan yang baik. Bisnismu diberkati berhasil, usahamu berkembang ke kanan ke kiri, yang sakit sembuh saudara dan saya, anak-anak kita diberkati berhasil, dapat beasiswa. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, jangan tunda cari Tuhan. Ya saudara, karena apa saudara Bapak Ibu? Setiap anak-anak muda di tempat ini, karena kita sekali lagi tidak pernah tahu. Belajar ketaatan, kita belajar taat teladan dari Gembala Agung kita. Yesuslah sumber ketaatan dalam hidup kita. Amin. Yuk kita lihat sama-sama saudara, Ibrani 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita perhatikan. Dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan saudara, ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9, Alkitab katakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Oleh karena ketaatan Yesus sampai di atas kayu salib, dia curahkan darahnya, dia berikan hidupnya, maka dia mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan itu untuk apa? Untuk saudara dan saya. Bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita yang tadinya binasa, kita yang tadinya tidak layak, tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, oleh karena kesempurnaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, dia berikan tubuhnya dan darahnya, agar hari ini saudara dan saya, kita yang tadinya tidak sempurna, yang tidak layak, yang binasa, saudara dan saya oleh kasih Yesus, oleh darah Yesus, kita disempurnakan. Katakan amin. Makanya lagu perjamuan saudara, tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Amin. Karena oleh darah Yesus saudara dan saya disempurnakan. Hanya darah Yesus yang sanggup untuk menyucikan, menguduskan, memberkati, menyelamatkan saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena ketaatan kita kepada Yesus, saudara dan saya ya akan melihat buah-buah yang indah. Yang percaya katakan amin. Yesus taat sampai di atas kayu salib. Dia bisa saja pergi meninggalkan semua yang ada di hadapannya, tapi dia tidak mundur, dia tidak tawar hati mengajar kepada saudara dan saya. Pesan firman Tuhan, apapun pergumulan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan mundur. Iya saudara, tetaplah melayani, tetaplah bekerja di dalam Tuhan, tetaplah menjadi kepala keluarga yang benar di hadapan Tuhan, tetaplah menjadi istri yang setia untuk berdoa, tetaplah jadi istri yang penolong. Semua ibu-ibu katakan penolong. Amin. Bukan perongrong. Iya saudara, tetaplah jadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Katakan amin. Tetaplah jadi anak-anak muda yang bersemangat di dalam Tuhan. Jangan tunda sukacitamu dalam Tuhan. Jangan tunda untuk cari Tuhan. Jangan tunda, nanti aja kalau saya sudah berhasil. Iya saudara, tidak perlu tunda. Iya saudara, tidak perlu tunggu untuk menjadi hebat, menjadi berhasil. Iya saudara, untuk yaitu jadi berkat bagi orang lain, untuk menolong sesama, untuk melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Iya saudara, kalau hari ini kita diberi kesempatan, kita harus bersyukur dan kita harus percaya
bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Apapun yang saudara dan saya kita kerjakan dalam Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, kita berikan pujian, tepuk tangan, kemuliaan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini firman Tuhan mengajar setiap kita. Saya catat di sini, ketaatan Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Bagi saudara dan saya, orang-orang percaya, ketaatan kita kepada firman Tuhan membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh diselamatkan. Katakan amin. Yesus taat naik ke atas kayu salib. Yesus taat, ya saudara, oleh kehendak Allah, kehendak Bapanya di sorga. Dia serahkan nyawanya. Dia katakan sudah selesai bagi saudara dan saya, karena kasih sayangnya kepada saudara dan saya. Dan hari ini karena kasih sayang, ya saudara, kita diselamatkan. Oleh karena kasih sayang kita diselamatkan. Itu sebabnya kalau kita bersyukur dan menyadari, oleh karena kasih kita selamat, kita diberkati, kita ditolong, kita diberikan kemurahan, saudara dan saya, kita harus hidup mengasihi menyembah Tuhan. Amin. Dan bukti mengasihi menyembah Tuhan, kita harus taat, ya saudara. Taat, tinggalkan yang lalu. Ya saudara, jangan lakukan lagi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara dan saya, kita berjuang. Jangan mundur, jangan tunda untuk lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Bahwa di dalam nama Yesus, di dalam firman Tuhan, saudara dan saya, kita yang taat pada firman Tuhan diberi kuasa. Amin. Siapa yang percaya di mulutnya ada kuasa? Siapa yang percaya di tangannya ada berkat? Amin. Itu sebabnya jangan tunda untuk taat kepada firman Tuhan. Buah dari taat pada firman Tuhan yang tidak ditunda-tunda, doa-doamu dikabulkan sama Tuhan. Amin saudara. Apa yang hari ini kau imani, apa yang kau percaya, saudara dan saya, kita menang atas segala pergumulan. Saudara dan saya menang atas segala dosa, menang atas segala setan, menang atas segala yang jahat. Saudara dan saya diberi kuasa. Katakan, angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, oleh darah Yesus kami diurapi, kami diberi kuasa. Katakan amin. Ya saudara. Ya, itu sebabnya saudara dan saya hari ini, ya kita belajar sekali lagi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya saudara, kita bersyukur, saya senang sekali lihat saudara Bapak Ibu pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Artinya saudara tidak menunda beribadah pada Tuhan. Amin. Ya saudara, kadang ada orang yang gini, maaf ya saudara. Ya namanya memang satu hari kan ada yang bisa pagi, ada yang bisa siang, ada yang bisa sore, ada yang bisa malam. Nanti aja ibadahnya sore gitu ya saudara. Nanti aja ibadahnya malam. Kalau memang bisa pagi, kenapa harus ditunda-tunda? Iya saudara, kalau memang hari itu bisa siang, kenapa harus tunda besok? Iya saudara, kalau memang hari itu bisa dilakukan, kenapa harus tunda minggu depan? Memang dalam firman Tuhan kita selalu diingatkan bahwa memang waktu Tuhan yang terbaik. Kan suka nyanyi di gereja, waktu Tuhan pasti yang amin, puji Tuhan. Udah makan pagi? Oke, santai. Minggu lalu saya bilang sama saudara ya, minggu depan saya akan tanya, benar saya tanya barusan ya. Iya saudara, kita makan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan tunda minggu depan, bulan depan. Walaupun memang ada bagian firman Tuhan yang mengatakan saudara Bapak Ibu bahwa memang segala sesuatu ada waktunya. Tapi apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Mari saudara dan saya, kita sungguh-sungguh cari firman Tuhan. Amin. Satu hari saudara Bapak Ibu ada seorang datang saudara dari Toraja, dari jauh-jauh, dari Sulawesi Selatan saudara. Datang ke baptisan Tiberias. Sampai di baptisan Tiberias, dia mencari gembala sidang. Ya saudara, mana pendeta Pariaji? Matanya merah, ya saudara, dan dia seperti orang yang kebingungan saudara, ya, dan dia kelihatan sekali saudara, orang yang kalau orang bilang tuh auranya kurang baik. Dan memang saudara Bapak Ibu, orang ini datang saudara untuk dia mendengar katanya banyak sekali mujizat keajaiban di Tiberias. Katakan amin saudara Bapak Ibu. Ya, dan saudara, dia datang untuk bertemu gembala sidang, ya katanya yang sering ya mengadakan atau melakukan doa lalu ada mujizat, ada kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara, tapi pada saat itu orang-orang berkata, ya karena sedang baptisan, ya masuk aja ke baptisan karena dia berdirinya di depan, nggak berani masuk ke kolam baptisan saudara Bapak Ibu. Ya akhirnya paling jauh dia berdiri di lobi. Ya, dan saudara, karena baptisan sedang berlangsung, ya jemaat pun akhirnya karena orang ini agak berteriak-teriak, akhirnya jemaat jadi melihat kenapa, ada apa tentang orang ini. Singkat cerita, karena dia tidak berani masuk ke kolam, orang-orang bertanya kenapa tidak berani masuk ke arah kolam. Karena dia katakan saudara, dia melihat ada api yang sangat memanaskan, api yang panas. Karena memang sebelum baptisan dimulai saudara, seperti yang kita ketahui bahwa kolam baptisan itu diurapi. Iya saudara, dan dia melihat saudara, dalam alam roh memang saudara, minyak urapan ini adalah api.
bagi setan kuasa gelap untuk dihancurkan. Katakan amin. Kita yang diurapi dengan minyak, saudara dan saya menang atas setan kuasa gelap. Taat pada firman Tuhan. Di mulutmu ada kuasa, di hidupmu ada kuasa, di dalam hidupmu ada berkat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara Bapak Ibu, saudara tahu sendiri, jemaat Tiberias melihat yang seperti itu. Wah, jemaat bersepakat, mereka memegang orang ini, saudara, laki-laki muda ini. Akhirnya tangannya dipegang, badannya dipegang. Akhirnya sampai di pinggir kolam, semua jemaat 1, 2, 3. Wah, nyemplung, saudara. Waktu nyemplung masuk kolam, semua tepuk tangan, saudara. Ya, gitu, saudara. kayak bawa orang yang emang mau diceburin gitu, saudara ya. Sampai di dalam kolam dia berteriak-teriak dan mulai keluar suara-suara hewan binatang, saudara, seperti harimau. Matanya merah, ya saudara. Dan ketika dibawa ke depan, semakin mendekat, diurapi dengan minyak, ya saudara. Dan semua kuasa gelap, semua kuasa setannya dilucuti, dihancurkan oleh kuasa minyak urapan. Katakan amin. Minyak urapannya ada kuasa, ada tanda, ada mujizat bagi orang percaya. Dibaptis, ditenggelamkan, ya masih meronta pertama kali, ya akhirnya ditenggelamkan lagi. Gembala berkata, tenggelamkan yang agak lama. Wah, ini lumayan ya, enak ya gitu ya saudara ya. Tenggelamkan yang agak lama, akhirnya sampai tangannya agak lemas kelihatannya, saudara. Dan benar, ketika dia kembali lagi keluar dari air, matanya sudah tidak merah, ya saudara. Dia tertunduk dan dia menangis di bawah kaki gembala. Ya saudara, saat itu saudara, ya kami mendengar suara raungan tangisan yang sangat-sangat menyesal keluar dari hidupnya. Ya, dan berkata, ampun Tuhan Yesus, ampun Tuhan Yesus, ampuni saya Pak, ampuni saya. Ya saudara, dan gembala bertanya sambil beliau ikut menangis karena orang ini menangis meraung seperti anak kecil. Ya, apa yang terjadi? Ya, dan saudara, singkat cerita bahwa dia punya satu masalah hati namanya, saudara ya. Ya, satu kekecewaan hati, satu sakit hati yang terjadi di masa lalunya. Ya, dan ketika dia remaja, ya oleh keluarga besarnya, yang mana pada saat itu keluarga besarnya kakeknya adalah seorang dukun, ya saudara. Akhirnya dari remaja, saudara, dia udah diisi-isi sama orang Sulawesi bilang opo-opo, saudara ya. Ilmu-ilmu, ya saudara, ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam, saudara Bapak Ibu. Dan akhirnya membuat ya karakternya, saudara Bapak Ibu, firman Tuhan mengubahkan karakter kita menjadi sehat sempurna, menjadi penuh kasih, karakter yang sabar, lemah lembut, saling mengasihi, mengampuni, saling setia, taat setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin, saudara Bapak Ibu. Begitu juga saudara, ketika ada pengaruh buruk, maka saudara Bapak Ibu, kehidupannya mulai saat itu ya mulai ya saudara pokoknya jadi negatif sudah hidupnya. Sampai suatu hari ya saudara, dia mendengar ada kesaksian yang sangat luar biasa karena kuasa firman Tuhan digenapi, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, menang atas yang jahat. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara Bapak Ibu hari ini. Jangan tunda, jangan sampai menunda melakukan kebaikan sesuai firman Tuhan. Yang kedua, jangan tunda pertobatan dan menerima keselamatan dari kerajaan sorga. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Ya, saya catat di sini saudara, ada dalam saudara boleh buka di Alkitab saudara, tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara boleh lihat di layar, dikatakan saudara di sini, sebab Allah berkata, aku sudah mendengarkan permohonan kalian pada waktu yang tepat, dan aku sudah menolong kalian pada hari keselamatan. Hai saudara-saudari, sekarang inilah waktu yang tepat, dan hari inilah hari keselamatan bagimu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya hari ini adalah hari keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi saudara dan saya? Katakan amin. Puji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, waktu yang tepat. Yes, waktu yang tepat. Karena sekali lagi seperti yang tadi saya sudah sebutkan saudara Bapak Ibu, belum tentu besok bisa sama, belum tentu besok akan datang, belum tentu bulan depan akan datang, belum tentu tahun depan akan sama. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, waktu yang tepat adalah hari ini, hari keselamatan. Amin. Hari keselamatan untuk apa? Hari keselamatan untuk bisnismu. Hari keselamatan untuk apa? Untuk kesehatanmu. Hari keselamatan untuk apa? Untuk keluargamu. Hari keselamatan untuk apa? Untuk karirmu. Mungkin saya nggak tahu apa yang hari jadi pokok doa saudara. Tuhan yang tahu.
saudara dan saya, ya saudara, selama saudara dan saya kita datang kepada Tuhan, maka percayalah setiap hari selalu ada harapan dan mujizat di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kalau hari ini kita tahu dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menyertai mengasihi saudara dan saya, jangan tunda untuk datang pada Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan yang benar. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada saudara dan saya, keselamatan itu adalah hari ini. Amin. Siapa yang hari ini percaya, hari ini ada berkat, kebaikan, mujizat Tuhan, harapan baru bagi kita. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini hari waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk tinggalkan yang lama, lupakan yang lalu. Iya saudara, karena Tuhan itu setia dan adil. Yang percaya katakan amin. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama saudara, kita baca saudara ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya saudara, bahwa dia setia dan adil. Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dan dia adil. Kalau apa? Kalau kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang salah dan menuju kepada jalan yang benar. Amin. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kesempatan, selalu ada waktu untuk meninggalkan yang tidak benar dan menuju kepada kebenaran. Katakan amin saudara Bapak Ibu. Selalu tangan Tuhan terbuka. Saya bersyukur saudara Bapak Ibu, ya sebentar lagi kita mau Natalan, ya, dan saudara dan saya kita selalu percaya bahwa Natal adalah kasih yang besar. Amin. Kasih yang besar datang kepada saudara dan saya. Setiap Natal saya selalu bersyukur masih diberikan kesempatan dalam hati saya saudara Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya selalu percaya bahwa Christmas is a second chance. Natal itu adalah kesempatan kedua bagi saudara dan saya. Setiap kita pada hari ini ada. Amin saudara. Selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Akui segala dosa dan pelanggaran kita. Jika kita mengaku dosa kita, akui semua di hadapan Tuhan. Kadang kalau orang mau ngomong di depan manusia, kadang suka malu ya. Tapi jangan sampai malu ngomong di hadapan Tuhan. Iya saudara, bawa semua hidup kita, bawa semua yang ada pada kita, ya sudah serahkan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ya selamatkan aku mau kembali, aku mau baik, aku mau benar, aku tidak mau sia-sia, aku mau menggunakan kesempatan dengan baik. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari saudara dan saya kita berjuang, saudara dan saya, mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya saudara, akui semua di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang adil. Ketika kita datang pada Tuhan, Dia pasti akan membawa saudara dan saya melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan diberikan kepada orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau saudara ingat ada cerita anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Apakah sama bapaknya lalu anak itu didorong, dijorokin gitu? Ya saudara, atau disuruh kamu tinggal di luar rumah? Apa seperti itu? No, enggak saudara. Ya, orang yang hilang itu, anak yang hilang itu dia kembali kepada bapaknya. Justru oleh bapaknya dia disematkan, dia dipakaikan yang namanya jubah yang indah, sepatu yang luar biasa indahnya, diberikan cincin, diberikan perhiasan, ya sudah dikembalikan seperti gambarannya yang mulia. Katakan amin. Itu sebabnya oleh kasih Tuhan Yesus lah, hanya oleh kasih Tuhan Yesus, saudara dan saya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu, sama-sama katakan dengan saya, lupakan yang lalu selama masih ada kesempatan. Jangan tunda yang baik. Amin. Ya saudara, kenapa? Karena ketika suatu hari ya saudara dan saya hidup ini, ya kita nggak selama-lamanya di dunia. Katakan haleluya. Ya suatu hari saudara dan saya kekal di sorga. Amin. Ya saudara, dunia ini akan berlalu. Ya saudara, selama masih ada kesempatan di dalam dunia ini, kita masih bernafas, kita masih hidup, mari kita berjuang, mari kita bertobat. Karena ketika dunia ini sudah tidak ada, bahkan roh di dalam tubuh kita mungkin sudah tidak ada, ya roh keluar dari tubuh manusia, ya itu tidak ada pilihan lagi saudara Bapak Ibu untuk manusia bertobat dan menerima pengampunan. Tidak ada pilihan lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah terlambat. Itu sebabnya kita mengingatkan saudara dan saya selama masih ada kesempatan hari ini. Amin. Gembala sidang saudara dan saya, ya saya kutip saudara apa yang selalu diajarkan oleh beliau. Selalu beliau menyampaikan di alam roh tidak ada lagi pertobatan dan pengampunan diberikan kepada kita. Karena pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal diberikan pada kita saat kita bertobat dan masih bernafas di bumi. Amin. Selama kita masih bisa beribadah,
selama masih kita bisa berbicara, selama kita masih bisa berjalan, jangan keras hati. Ya saudara, jangan menganggap diri paling benar. Ya saudara, jangan menganggap ya dalam hati ya paling luar biasa. Ya saudara Bapak Ibu, bahwa setiap orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang menunda kesempatan, maaf saudara Bapak Ibu, ya kita tidak pernah tahu. Kita pikir bahwa ya besok nanti kayaknya bisa, nanti aja bertobat minggu depan, nanti ajalah melembutkan hatinya. Ada satu bapak saudara Bapak Ibu ya yang berada di rumah sakit terkapar, lemah saudara, berbulan-bulan lama sekali. Ya, dan saudara bapak ini ya diceritakan oleh keluarganya bahwa sudah banyak saudara Bapak Ibu orang-orang yang mendoakan bapak ini di kamar perawatan di rumah sakit ini saudara Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga. Suatu hari saudara Bapak Ibu ya gembala sidang saudara dan saya mendiang pendeta Pariaji diberikan Tuhan memerintahkan beliau. Tuhan berbicara kepada beliau. Ya saudara, dan suara Tuhan menuntun beliau sampai di rumah sakit di mana orang ini sedang dirawat. Ya, dan saudara, beliau berpikir bahwa gembala sidang berpikir namanya dituntun Tuhan untuk rumah sakit, artinya melayani untuk mendoakan orang sakit. Tapi ternyata ketika sampai di depan pintu VIP, saudara, ruangannya VIP. Ya, ketika sampai di depan ruangan pintu VIP, ya Tuhan berbicara kembali kepada beliau, jangan masuk Pariaji. Jangan engkau doakan orang itu, jangan masuk. Ya, dan beliau saudara berkata kepada anak beliau, pada saat itu beliau bersama dengan pendeta Aristo, jangan masuk toh. Ya saudara, dan beliau melihat ya dari pintu saja, dari mengintip dari luar mungkin ada jendelanya, ada kacanya mungkin saudara. Detik-detik di mana Tuhan mengatakan kepada beliau, aku akan menunjukkan kepada engkau bahwa orang yang sudah diberi kesempatan tapi tidak mau menggunakan kesempatannya dengan bijaksana. Tuhan murah hati dan Tuhan panjang sabar. Yang setuju katakan amin. But you don't play with your God. Tapi kita tidak bisa mempermainkan kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Artinya kita harus bergegas. Artinya saudara dan saya, kita jangan sampai menunda waktu. Amin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Orang ini mengeraskan hati. Saudara Bapak Ibu, ya beliau sedih. Beliau bercerita saudara kepada kami, beliau sangat sedih. Kenapa? Karena beliau pikir ya mau doakan, tapi suara Tuhan berkata, jangan masuk, jangan doakan. Ya, Tuhan ingin memberi contoh. Ya, ketika roh orang itu keluar saudara dari tubuhnya, nggak lama, beberapa sekian detik saudara Bapak Ibu, ya beliau melihat saudara gembala sidang melihat langsung disambar setan. Rohnya disambar setan, dibawa ke pojok. Ya saudara, diinjek-injek, disiksa. Ya, roh orang tersebut saudara berteriak minta tolong, meraung-raung saudara. Enggak ada malaikat tolong saudara, enggak ada yang bisa menolong. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini, selama hari ini kita masih diberi kesadaran. Saudara dan saya kita harus percaya Tuhan Yesuslah penolong kita. Tuhan Yesuslah juru selamat saudara dan saya. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang setia. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Yakobus 4 ayat 17. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, Alkitab katakan ia berdosa. Kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, bagaimana saudara dan saya harus melakukan kehendak firman Tuhan, tapi kita nggak mau, keras hati, atau kita tunda, ya saudara, Alkitab katakan itu adalah satu ya hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, jangan tunda mengasihi, mengampuni, jangan tunda melakukan yang terbaik. Iya saudara, jangan tunda. Sama-sama katakan dengan saya, jangan menunda. Ya, kalau kita dengar hari ini firman Tuhan, kalau kita tahu hari ini, ya apa yang harus kita lakukan dengan baik saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mau jadi pengikut Kristus. Memang kadang-kadang manusia ada yang namanya gengsi, betul? Ya, pernah dengar? Ya, familiar ya kayaknya ya. Gengsi Ya, orang dia yang jahat duluan, ya, kenapa harus saya yang kasih tangan duluan? Manusia kan biasanya suka gitu ya, saudara Bapak Ibu ya. Kita belajar hari ini saudara Bapak Ibu bahwa di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya, orang-orang yang memiliki semua yang diberikan kepada saudara dan saya adalah orang-orang yang rendah hati. Berbahagialah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang-orang yang datang membawa damai sejahtera lebih dulu, karena mereka akan dikatakan anak-anak Allah. Katakan amin saudara. Amin. Ketika saudara dan saya hari ini datang pada Tuhan Yesus, percayalah ya, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, beribadah, cari Tuhan. Saudara dan saya, kita tidak akan pernah menyesal. Amin. Saya catat di sini,
kasih yang ditunda bisa berubah menjadi penyesalan abadi. Jangan sampai nyesel abadi. Ya, tapi kita harusnya bersyukur abadi. Ya, berbahagia abadi. Kasih yang ditunda bisa nanti nyesel. Jangan tunda, nanti nyesel, Saudara Bapak Ibu. Ya, jangan tunda untuk WA mamamu. Jangan tunda telepon mamamu dan katakan, saudara, sebenarnya cuma sederhana. Mama apa kabar? Udah makan apa belum? Lagi apa? Kita nggak pernah tahu, saudara Bapak Ibu. Ketika ia membacanya, ketika mungkin orang yang ada di seberang sana, mungkin temanmu membacanya, wow, luar biasa. Kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ayat terakhir, Lukas 17:3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Pertanyaannya gini, saya tahu nih, pertanyaannya setiap orang Kristen. Dikatakan di sana Pak Pendeta, aku menyesal, kita harus mengampuni. Gimana kalau orang yang gak menyesal? Ya gak apa-apa, gak usah pusing, serahin aja sama Tuhan. Karena ketika dia tidak menyesal, dia sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya dia sudah mendapat bagiannya. Nah, kita akan mendapat bagian kita juga. Kalau kita ampuni, berkatnya buat kita. Katakan amin. Kasih sayangnya Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang selalu membuka kasih kepada sesamanya. The best time to love is now. The best way to love is to show it. Waktu yang tepat untuk mengasihi adalah sekarang. Cara yang tepat untuk mengasihi adalah untuk menunjukkannya. Amin. Ya, saya tutup, saudara Bapak Ibu, saudara boleh tutup Alkitabnya. Ketika hari ini kita sudah belajar, saudara Bapak Ibu, ketika kita diberi kesempatan, jangan tunda. Jangan tunda untuk taat pada firman Tuhan. Jangan tunda untuk bertobat, menerima keselamatan. Jangan tunda untuk mengasihi, mengampuni, melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau orang Kristen menunda kebaikan? Pertama, kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kedua, mengalami pengerasan hati dan pelemahan iman. Itu yang tadi saya katakan, saudara. Kalau harusnya bisa dikerjakan hari ini tapi ditunda, nanti ajalah memberkatinya, nanti ajalah nolongnya, nanti ajalah baca firman Tuhannya. Kalau tahun depan habis tahun baru, karena keadaan bisa berubah, belum tentu hatinya sama, belum tentu. Ya saudara, imanmu ya mungkin bisa, ya hati mungkin bisa berubah. Yang ketiga, akan kehilangan kesempatan ilahi. Kesempatan ilahi ini adalah yang paling terpenting dalam hidup saudara dan saya. Berbicara tentang keselamatan di dalam hidup orang percaya. Percayalah, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, tidak menunda, tapi saudara dan saya melakukan yang terbaik, saudara dan saya akan menuai apa yang kita tabur hari ini. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara Bapak Ibu. Setiap kita datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang layak terima pujian syukur. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, amin, terima pujian. Haleluya. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang layak menerima setiap pujian, syukur, pengagungan. Oh, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan pujian sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Angkat tangan kita bersama. Kau layak, oh, terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kami sembah selamanya. Terima kasih
di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan, layak terima pujian, layak terima pengagungan kami. Terima kasih. Hati kami lipat dengan ucapan syukur. Hati kami bersyukur buat firman Tuhan. Ajar kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi biarlah kami melakukan firman-Mu Tuhan, agar nama Tuhan terus ditinggikan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa ucap berkat buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey atau Fuani, bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama tim, melangkah melayani. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami di pagi hari ini, kami akan membawa setiap persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, toko dagangan, pekerjaan dibuat Tuhan naik, berhasil menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Sama-sama kita bersyukur buat kasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan iman. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita terima tubuh darah Yesus. Sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan jemaat di Gereja Dinias, jemaat di live streaming, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan hilang, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah
Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Kami berdoa, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan oleh belas kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga, kami punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, hari ini kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus, sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran kami, perkataan, perbuatan, kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit, sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sehat, kami panjang umur, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diberkati, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang. Oleh darah Tuhan Yesus, mata kami sehat, kami tolak operasi. Tidak katarak, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Oleh darah Yesus, empedu kami sehat, pankreas, lambung, usus kami sehat. Kami tolak sakit mah, kami tolak sakit GERD. Oleh darah Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, setiap kita jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, setiap kita boleh pribadi berdoa kepada Tuhan. Minta pada Tuhan Yesus dan katakan kepada Tuhan hari ini, jangan tunda apa yang hari ini ada di hatimu, tapi minta sama Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan bimbang. Jika ada pokok doa pribadi, jika ada keperluan, kebutuhan rumah tangga, keluarga, mintalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, beri yaitu pekerjaan yang baik, beri sekolah yang baik. Dalam nama Yesus, beasiswa, mujizat terjadi bagi orang-orang percaya. Kami serahkan Pak Asikin sembuh, sehat, bebas dari sakit penyakit, tidak nyeri, tidak jatuh, tidak celaka, tidak pikun lumpuh dalam nama Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus menjadi sehat sembuh. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesuslah yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, terpelihara. Kami percaya janji Tuhan, di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan yang baru ini, kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya, kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Oleh darah Yesus, kami tolak roh maut. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita imani tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan Bapak Ibu. Percaya, minta apa saja kita pasti menerimanya. Bangkit berdiri, angkat tangan, kita bersyukur. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru
kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara yang ada minyak, mari siapkan minyak saudara. Saudara yang belum punya, nanti saudara boleh menerima dari depan. Juga saudara yang di live streaming, siapkan minyak urapan. Bersama-sama kita berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan Tuhan Yesus memberkati kami, memeteraikan kami menjadi warga surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dijaga malaikat. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga dijaga malaikat. Warga sorga punya fasilitas. Saudara dan saya diberkati dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dijaga malaikat. Sehat, umur panjang, berbahagia. Suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus untuk terbang pesta di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, perjalanan langkah kaki kami kembali ke tempat masing-masing. Jemaat Tuhan dari Gereja Nias dijaga malaikat sorga. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Besok dalam nama Yesus, sepanjang minggu yang baru, kami imani firman Tuhan terjadi. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidup kami dikejar kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minggu depan kami masuk minggu yang baru, bulan yang baru. Kami melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pertolongan, harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus terjadi atas hidup kami. Maka setiap rumah tangga keluarga hidup rukun damai dalam sukacita Tuhan, dalam kebenaran kekudusan firman Tuhan, saling mengasihi, mengampuni, saling setia. Maka ada berkat-berkat kasih anugerah Tuhan. Anak-anak muda diberkati yang sehat, panjang umur. Kami tolak roh mati muda, diberkati berhasil, pandai, cerdas. Suatu hari dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Anak-anak kami Tuhan urapi, Roh Kudus dalam nama Yesus membawa kepada kebenaran, keselamatan, bahkan kekuatan, damai sejahtera, diurapi. Takut akan Tuhan, hormat orang tua, Tuhan yang berjanji panjang umur di bumi, bahkan juga diberkati, berhasil, berbahagia di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berkati jemaatmu yang di live streaming Tuhan, dimanapun berada, kami percaya kuasa doa tidak terbatas. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang Tuhan. Menyerahkan Bapak Hengki Lukas Tawa-Tawa diberkati, berhasil, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Maka ujiannya berhasil, naik tingkat dalam nama Yesus, menjadi perwira tinggi yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Maka hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Berkati Pak Noldi dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga, Pak Andre dan keluarga, Lina dan keluarga diberkati. Berkati Bu Intan dan keluarga, Pak Hendri dan keluarga. Tuhan memberkati yaitu setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga yang hari ini ada sebagaimana kami ada karena kasih kebaikan Tuhan. Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mengucap berkat bagi setiap rekan-rekan yaitu yang melayani. Tuhan memberkati worship team, berkati Bapak Arda, berkati Evangelis Alvarado, Evangelis Arda diberkati bersama worship team, Renaldi bersama rekan-rekan tim event, Asher, bahkan berkati koordinator, bahkan juga soundman operator media dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami, Tuhan sayang, Tuhan berkati. Bu Pendeta Darniati Pariaji panjang umur. Semua acara program gereja diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, berhasil. Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Natal Tiberias disayang Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap berkat untuk Indonesia. Ada roh pertobatan, ada roh keselamatan tercurah di Indonesia. Ada roh kemuliaan kerajaan sorga tercurah di Indonesia di dalam nama Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kasih sayang, berkat, anugerah dari kerajaan sorga. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah,
memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ibadah kita di pagi hari ini selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Maju terus. Salam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Gereja Tiberias Indonesia.